Palakui ang binigay. Dagay ang yapay. Ang begitu baba ang dibongkar. Suku Toraja adalah suku yang terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat, tongkonan, dan ukiran kayunya. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Kata Toraja sendiri berasal dari bahasa Bugis To dan Riaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Kata Toraja diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1909. Ritual pemakaman suku Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting dan biasanya dihadiri oleh ratusan orang serta berlangsung selama beberapa hari. Tahukah saudara bahwa masyarakat Toraja sendiri adalah penduduk asli yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menetap di sekitar pegunungan bagian utara. Selain Kabupaten Tanah Toraja, masyarakat suku Toraja juga tersebar di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamasa. Suku Toraja memiliki asal-usul yang menarik. Seperti yang sudah dijelaskan, kata Toraja berasal dari bahasa Bugis yang berarti orang yang berdiam di negeri atas, yang juga diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Asal-usul suku Toraja sendiri dikaitkan dengan migrasi dari wilayah Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Pada awalnya, imigran berasal dari Teluk Tonkin tinggal di wilayah pantai di Sulawesi, namun kemudian mereka pindah ke dataran tinggi yang sekarang masih didiami oleh suku Toraja. Populasi suku Toraja diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, meskipun ada juga yang menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Suku Toraja saat ini tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Lalu, bagaimana dengan sistem kepercayaan suku Toraja? Suku Toraja memiliki sistem kepercayaan yang khas yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Aluk Todolo merupakan kepercayaan animisme yang menghormati roh nenek moyang, alam semesta, dan kehidupan sehari-hari. Dalam kepercayaan ini, suku Toraja meyakini bahwa roh nenek moyang masih ada dan mempengaruhi kehidupan mereka. Konsep utama dalam Aluk Todolo adalah pemisahan antara dunia alam atau Puya dan dunia manusia, yaitu Aluk. Puya adalah tempat tinggal roh nenek moyang yang dianggap sebagai dunia yang lebih tinggi, sementara Aluk adalah dunia manusia yang terlihat. Suku Toraja mempercaya bahwa hubungan yang baik antara dunia manusia dan dunia roh sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan harmoni. Upacara pemakaman merupakan bagian penting dari sistem kepercayaan suku Toraja. Pemakaman dianggap sebagai perjalanan roh menuju Puya, dan upacara pemakaman Toraja terkenal dengan keindahannya dan kompleksitasnya. Selain itu, terdapat juga upacara-upacara lain yang dilakukan dalam siklus kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan penyembuhan. Namun, seiring dengan masuknya agama Kristen ke wilayah suku Toraja pada awal abad ke-20, banyak anggota suku Toraja yang juga memeluk agama Kristen. Agama Kristen telah mempengaruhi sistem kepercayaan dan praktik keagamaan suku Toraja, meskipun beberapa tradisi dan kepercayaan animisme masih terus dilestarikan. Sistem politik suku Toraja. Sistem politik suku Toraja didasarkan pada struktur sosial yang kompleks dan hierarkis. Sistem politik mereka dikenal sebagai Pongtiku, yang berarti satu atap. Dalam bahasa Toraja, Pongtiku mengacu pada struktur pemerintahan tradisional di mana kepala suku atau pemimpin adat disebut Pong Tona yang memainkan peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Pong Tona adalah pemimpin tertinggi dalam suku Toraja dan memiliki otoritas dalam mengambil keputusan penting, mengatur upacara adat, dan menjaga keseimbangan sosial.
Pongtona dipilih berdasarkan garis keturunan dan memiliki peran yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka dianggap memiliki hubungan langsung dengan roh nenek moyang dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keberhasilan suku Toraja. Di bawah Pongtona terdapat struktur sosial yang terdiri dari keluarga-keluarga besar yang disebut datu. Setiap datu dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang disebut Datu Manggi. Datu Manggi memiliki peran dalam mengatur urusan keluarga dan mempertahankan tradisi adat. Selain itu, terdapat juga kelompok masyarakat yang disebut Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat tradisional suku Toraja dan juga dapat mengacu pada kelompok keluarga yang tinggal dalam satu lingkungan. Selanjutnya adalah sistem kekeluargaan dalam suku Toraja. Sistem kekeluargaan dalam suku Toraja memiliki struktur yang kompleks dan penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa konsep penting dalam sistem kekeluargaan suku Toraja dapat meliputi yang pertama, keluarga besar. Keluarga besar dalam suku Toraja disebut datu, yang terdiri dari beberapa generasi yang tinggal dalam satu rumah adat yang disebut Tongkonan. Selanjutnya adalah sistem matrilineal. Suku Toraja menganut sistem kekeluargaan matrilineal yang berarti garis keturunan dan warisan dihitung melalui jalur ibu. Dalam sistem ini, anak-anak mewarisi status dan harta dari ibu mereka. Oleh karena itu, peran ibu dan keluarga ibu sangat penting dalam sistem kekeluargaan suku Toraja. Masyarakat Toraja sendiri memiliki falsafah hidup seperti kebanyakannya suku-suku lain. Falsafah hidup suku Toraja dapat dilihat dalam prinsip-prinsip yang mereka anut dan nilai-nilai yang mereka pegang. Falsafah hidup suku Toraja didasarkan pada pemahaman dan penghormatan terhadap alam, roh nenek moyang, dan keseimbangan dalam hidup. Beberapa prinsip dan nilai penting dalam falsafah hidup suku Toraja antara lain menghormati alam dan lingkungan. Suku Toraja memiliki penghormatan yang mendalam terhadap alam dan lingkungan di sekitar mereka. Mereka percaya bahwa alam adalah tempat tinggal roh nenek moyang dan harus dijaga dengan baik. Menghormati nenek moyang. Suku Toraja memegang keyakinan kuat bahwa roh nenek moyang masih ada dan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka menghormati dan menghargai roh nenek moyang melalui upacara adat, pemakaman, dan penghormatan terhadap leluhur mereka. Menjaga keseimbangan dan harmoni juga termasuk dalam falsafah hidup suku Toraja, karena suku Toraja percaya bahwa menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sangat penting. Ini mencakup keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Mempertahankan tradisi dan warisan budaya. Suku Toraja sangat memperhatikan tradisi dan warisan budaya mereka. Mereka berusaha untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi adat, upacara, dan seni mereka kepada generasi selanjutnya. Dan gotong royong. Suku Toraja memiliki nilai-nilai solidaritas dan gotong royong yang kuat. Mereka mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, membantu dalam upacara adat, dan saling mendukung dalam situasi sulit. Makanan khas suku Toraja. Yang pertama ada papiyong. Papiyong adalah hidangan tradisional suku Toraja yang terdiri dari daging babi atau ayam yang dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang di atas bara api. Proses pemanggangan ini memberikan rasa khas pada daging dan menjadikannya lezat dan harum. Selanjutnya ada pate, adalah hidangan daging babi yang diolah dengan cara dipanggang dan diiris tipis. Daging babi ini kemudian direndam dalam campuran bumbu khusus yang terdiri dari rempah-rempah, garam, dan bawang putih. Pate biasanya disajikan sebagai hidangan pendamping nasi. Selanjutnya ada kapurung. Kapurung adalah hidangan salad khas suku Toraja yang terbuat dari sayuran segar seperti daun singkong, daun pepaya muda,
dan daun kangkung yang dicampur dengan bumbu sambal khas Toraja yang terbuat dari cabai, bawang, dan air jeruk nipis. Kapurung memiliki rasa segar dan pedas yang khas. Selanjutnya ada bubur tinutuan. Bubur tinutuan adalah bubur khas suku Toraja yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan kelapa dan gula merah. Bubur ini biasanya disajikan sebagai hidangan penutup atau hidangan istimewa pada acara-acara adat. Selanjutnya ada ayam betutu. Ayam betutu adalah hidangan ayam yang dimasak dengan bumbu khusus yang terdiri dari rempah-rempah dan bumbu tradisional. Ayam betutu ini kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang atau direbus dalam panci tradisional. Hidangan ini memiliki rasa yang kaya dan lezat. Bagaimana suku Toraja memandang pendidikan agama Kristen yang berkembang di tengah-tengah mereka? Suku Toraja memiliki pandangan yang beragam terhadap pendidikan agama Kristen yang saat ini berkembang di tengah-tengah mereka. Beberapa pandangan yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut. Suku Toraja menganggap bahwa pendidikan agama Kristen sebagai pemersatu budaya. Kehadiran pendidikan agama Kristen di kalangan suku Toraja dianggap berhasil meruntuhkan pemikiran sempit dan memperkuat persatuan budaya Toraja tanpa menghilangkan esensi dari budaya mereka. Suku Toraja juga memandang bahwa pendidikan agama Kristen memiliki nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Kristen di Toraja menyadari dan memahami nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka menjaga agar masalah agama tidak menimbulkan konflik dan menjaga harmoni dengan masyarakat yang memiliki keyakinan agama lain. Suku Toraja juga menganggap bahwa peran pendidikan agama Kristen sangat-sangat berpengaruh dalam membentuk karakter masyarakat Toraja. Pendidikan agama Kristen memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter masyarakat Toraja dalam hal berbudaya. Pendidikan agama ini membantu membentuk sikap, nilai, dan moral yang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Lalu bagaimana pendidikan agama Kristen dapat membantu membentuk karakter masyarakat Toraja dalam hal berbudaya? Pendidikan agama Kristen memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dalam hal berbudaya. Bagaimana pendidikan agama Kristen membantu membentuk karakter masyarakat Toraja dalam hal berbudaya? Pendidikan agama Kristen memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat Toraja dalam hal berbudaya. Beberapa cara di mana pendidikan agama Kristen dapat membantu membentuk karakter masyarakat Toraja dalam hal berbudaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan menghormati tradisi. Pendidikan agama Kristen di Toraja mendorong masyarakat untuk mempertahankan dan menghormati tradisi budaya mereka. Masyarakat diajarkan untuk menjaga nilai-nilai budaya Toraja yang khas seperti upacara adat dan kepercayaan lokal sambil memadukannya dengan nilai-nilai Kristen. Mengajarkan nilai-nilai moral. Pendidikan agama Kristen di Toraja mengajarkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diajarkan tentang pentingnya kejujuran, saling menghormati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini membantu membentuk karakter masyarakat Toraja yang baik dan berbudaya. Membangun sikap inklusif. Pendidikan agama Kristen di Toraja mendorong sikap inklusif terhadap masyarakat yang memiliki keagamaan lain. Masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini memperkuat persatuan budaya Toraja. Hal ini memperkuat persatuan budaya Toraja tanpa menghilangkan esensi dari budaya mereka. Pendidikan agama Kristen juga mendorong pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat diajarkan untuk membantu sesama yang membutuhkan seperti melalui kegiatan sosial, penggalangan dana, atau bantuan bagi yang kurang beruntung. Hal ini pun dapat membantu membentuk karakter masyarakat Toraja yang peduli dan bertanggung jawab. Pendidikan agama Kristen di Toraja berperan dalam membentuk karakter masyarakat dalam hal berbudaya dan menjaga dan menghormati tradisi, mengajarkan nilai-nilai moral, membangun sikap inklusif, dan mendorong pelayanan sosial.